itu banyak faktor kalau Oke. kalau ngomong seperti itu. Hmm. Kenapa kok pemerintah belum concern, pemerintah kampung ya, Ya. belum concern ke situ? Mungkin satu, SDM-nya belum ada yang kompeten di mumpuni, situ. kompeten, expert untuk melakukan itu. Oke, masuk. Itu satu. Kedua, Yang kedua, mungkin dirasa belum ada keluhan. Biasanya itu pemerintahkan kampung atau pemerintahan setingkat manapun lah, Nunggu ada keluhan keluhan dulu baru bertindak. Orang saya aja sering dengar keluhan ya kok masih. Biasanya kan. Terus? Biasanya nunggu viral dulu baru ditindak. Oh, berarti tunggu kelebus nih sih baru nganggo payung ya. Tunggu mati dhisik baru diselamatkan. Apa yang mau diselamatin kalau udah mati, Pak? Ya, yang belum mati itu. Oh ya, oke, terus. Dua nih ya. Biasanya lo ya. Tiga. Tapi enggak semuanya Ya, seperti itu. hanya oknum. Terus Ya itu contohnya beberapa. Kalau saya sebutkan semua ya bukan contoh itu. oh ya. Nah, kalau menurutmu di kampung kita ini ada nggak potensi itu? Ada. Dan Dan banyak tersedia bahan itu. tapi kan butuh alat atau supporting kan? Nah, balik lagi ke situ. Ini SDM ada nih. Pasti juga ketika SDM ada timbul masalah yang baru. alatnya Supportnya belum siap. ada. Oke, potong nih, saya potong. Misal Misal ntar dulu ya. Aku tak izin ke lanjut. belakang dulu ya. Oke, Bentar ya. siap. Oke, dilanjut. Misal gini, anggap saya orang penting lah. Ya penting nggak penting ya. Seorang Mazda. Ya. Lihat teritori sekarang udah tahu kan kita tinggal di mana. Oke. Butuh budget berapa untuk menciptakan pupuk itu? Hitungan kotor. Kasarnya aja sebut. Iya, sebenarnya ya kalau kayak gini kan tetap butuh eksperimen toh, Mas. Betul. Menurutmu yang kamu sudah pernah tahu, kan ada tuh perkiraan kan. Misalkan gini, di dunia bisnis kalau bikin warung 20-30 juta oke dapat. Berarti kalau bikin minimarket sekitar 120, 300 sampai 200 gitu. Ya sebenarnya ya di angka berapapun tuh bisa kalau cuma bikin sampel kan. Tapi ya alangkah baiknya ya dana eksperimen itu jangan dituntut untuk langsung jadi. Oke, aku cuman minta tanya dari kamu research, kamu coba sampai itu jadi. Menurutmu, estimasimu butuh dana berapa? Ya nggak banyak sih sebenarnya. Iya, nominal. Iya kalau ya mungkin ya di angka 10 bisa, 10 juta, 5 juta juga bisa sebenarnya. Untuk bikin sebuah pupuk sampai dia jadi, terus sampai dia produksi, ya itu beda lagi. Lah makanya aku tanya ini sampai sini nih berapa dari sampai nih eksperimen dulu. Nah, kalau sebatas eksperimen mungkin 5 juta jadi. Oke, tapi kan untuk produksi, bukan untuk produksi untuk dipasarkan ya. Iya. Nah, kita untuk produksi untuk ruang lingkup kampung kita sendiri aja lah, untuk memenuhi ruang lingkup kampung kita sendiri. Kita nggak usah pakai keluar ke kampung lain, enggak gitu loh. Kita coba untuk jadi gini. Kalau itu kan untuk kampung kita misalkan kan ya. Iya, betul. Kalau tadi Mas apa Mas namanya? Mazda 5 juta cukup. Oke. Nah, kan sampean tahu toh tipe-tipe orang di kampung itu gimana toh? Orang kampung itu tidak butuh wejangan. Yang dibutuhkan adalah contoh. Lah iya, makanya kan aku ya itu dulu. Jadi 5 juta itu untuk riset terus dipraktekkan sendiri. Kalau misalkan udah jalan, apa namanya, ya paling nggak ngasih contoh ke tetangga. Oke. Nah terus kan pasti nanti kan ada apa namanya, kalau berhasil ada rasa ingin tahu toh. Nah dibuatlah bersama-sama. Iya, paham aku Mas.
Yang saya tanya itu nominalnya butuh berapa? Ideal Ya loh. kalau idealnya ya belum bisa ternganu Mas. Mungkin ya kalau ngomong kasaran atau kotor ya. Mungkin kalau untuk produksi Masal. pupuk ya mungkin di angka 50 lah paling. Berarti kan masih di under 100 juta toh. Iya. Iya kan? Kalau kisarannya gini misalkan, oke, kita anggarkan 100 juta nih. Bikin pupuk. Bisa lebih murah dari pupuk pemerintah. Operasionalnya segala macam dan itu bisa cuan. Iya kan? Ya. Kenapa nggak dimanfaatin ADD? Ya itu. Tapi kalau menurutku gini Mas Aris. Enggak, tar dulu. Ya karena prioritasnya. Ya, cuman sekarang gini Mas. Kalau misalkan gini, saya bilang gini, Mas Rian 100 juta buat kayak bikin pupuk, bisa jalan nggak? Bisa. Bisa berputar nggak itu? Insya Allah bisa. Tuh, kalau di dalam dunia bisnis Mas, kita nanam saham 100 juta, jebret ya, ambil margin gak usah gede-gede 10% aja setiap bulan. Apa kalau kegedean 5%? Ya kan? Tapi dia kan cuman investnya cuman sekali. Iya betul. Di tahun-tahun berikutnya kita cuman tinggal menikmati nih. Iya. Tapi kan gini, kalau sistem pupuk organik itu berbeda dengan pupuk kimia. Terus? Ya kalau ngomongin masalah bisnis, oke, itu berjalan. Itu apa namanya? Itu menguntungkan lah ya. Tapi kan yang tak bilang tadi, masyarakat itu butuh bukti loh. Lah iya makanya kan aku tadi bilang karena pupuk organik itu cara kerjanya itu enggak sedek-senyet kayak pupuk kimia. Ya, makanya kan aku bilang Mas Rian, ini 100 juta. Kan tadi kamu petaksiranmu 50 juta toh. Nah, berarti kalau saya kasih 100 juta, 50 ini bisa riset. Bisa ditanammu sendiri atau nyewa tanah, terserah. Bisa. Tapi riset sampai selesai, sampai ini jadi, gitu. Bisa kan? Bisa. Gak sampai miliaran loh. Iya. Ya gak sampai. Jadinya kampung kita apa? Punya produk sendiri. Asli produk sendiri. Karya anak bangsa. Nggak tergantungan dengan pupuk kimia dari pemerintah, bisa mandiri. Kenapa nggak lebih baik? Ya lebih baik emang. Masuk ke Bumka, dapat profit. Pak, nggak, aku langsung ini kepikiran ini barusan gara-gara dia ngomongin masalah bikin organik segala macam gitu loh. Spontan aja, gitu. Tapi kan semua itu harus butuh ini toh, apa namanya? Kerjasama tidak hanya satu dua pihak toh. Iya pasti. Iya, semuanya. Pasti. Cuman masalah kerjasama mau nggak dikerjasama. Yang benar apa dikatain Mas tadi? Apa itu? Prioritasnya nggak ke situ. Nah. Terus kemana sih kampung itu prioritasnya? Hah? Ya nggak tahu. Sampai Mas Budi yang tinggal di sini. Kita kan bukan navigator, jadi kita nggak tahu mau kemana arah kampung ini, mau pembangunan segi apa, infrastruktur kah atau SDM kah atau apa, kan nggak. Ya juga ya, kita nggak tahu lah ya. Kita nggak tahu. Manut saya. Ya masyarakat ya kalau yang dari semua dari 2000-an lah ya. Ada nggak 2000 masyarakatnya? Total jiwanya lebih lah. Nah, bisa anggap aja dari 2000. Dari 2000 masyarakat yang berpikir kayak gini cuma 3 ya. Ya tetap yang dipikirkan kan yang lebih banyak. Betul. Walaupun terlepas ini tujuannya baik, prospek kedepannya bagus. Ya. Tapi sebenarnya kalau tak lihat-lihat itu ada kok
pupuk orang yang sudah buat pupuk-pupuk organik gitu kan. Ada sudah. Terus Tapi kebanyakan mereka mandiri dan masih skala kecil. ya kalau itu bagus kenapa nggak disupport? Ya itu tadi, kembali lagi bukan prioritas Oh gitu. Oke lah. utama. Belum prioritas. Belum. Ada. Mungkin ya 5-10 tahun lagi lah ya. Padahal dunia pertanian inilah yang sektor yang tidak akan pernah mati itu sebenarnya di situ. Iya. Kalau mau paham, kalau orang-orang paham. Iya, makanya kan kita kan emang udah sering ngobrol tuh Gus Ya. masalah pertanian ini. Kenapa kok kita pengen ngebangun sebuah pertanian nih kan gitu loh. Kalau menurutku karena aku kerja di luar gitulah ibarat kata untuk ngecek segala macamnya. Menurutku satu bisnis yang emang nggak mungkin akan hilang ya ini. Betul. Tapi kenapa Iya. kok kita nggak fokus ke situ? Panjang ini kalau Ya, Ya nggak apa-apa Yaudah. kan kita emang masih jam 11 belum ada. Iya, Aku yang herannya gini loh Gus. konflik of interest terusan. Aku yang herannya gini loh Gus. Indonesia ini kan luasnya naujubillah tuh. Iya, Ya kan. Ya. Banyak sawah kan. betul. Oh impor beras ya. Nah, ya karena impor beras itu ada uangnya yang dinikmati oleh segelintir orang. Itu kan proyek sih, Mas. Ya. Oh iya. Iya kan? Oke saya beli di Proyek kan kalau tempatmu. untuk impor. Tapi kamu harga berapa nih? Oh 8.000 Mas. Oke. Saya nanti bilang ke bos saya 9.000. Nah, Saya kali dapat 1.000. Wah. Enggak gitu. Enggak gitu. Terus gimana? Ditungguin kok. Ya karena produksi padi kita itu tidak mencukupi. Masalahnya? Masalahnya pertumbuhannya kurang baik, hasil panennya tidak sesuai. Itu karena kenapa? Karena pakai pupuknya yang jelek. Harusnya impor pupuk juga dong. Tapi pupuk kita kan diekspor. Jangan diekspor lah. Tuh, kembali lagi. Tapi curang. Ya karena kita kan ekspornya ekspor pupuk, bukan ekspor beras. Aku mau nanya nih. Apa? Ini lagi FYP nih. Aku gedek banget nih. ada lurung rampung. Wes, masalah KKN, udah urusan KKN. Sekarang kita lucu-lucuan. Urusan FYP. Urusan. Enggak, aku resah enggak. banget ini. Sumpah ya. Banyak orang anak muda nangisin gara-gara debat capres kemarin. Apa ya? Ayo, menurutmu gimana sih, Pak? Kok yo ditangisi wong debat lo? Ayo, Mudeng enggak? Enggak mudeng ini. Serius, aku enggak mudeng ini. Pasti karena etika ini. etika apa? Ya namanya orang debat kan yang saling serang toh, Pak. Lah iya. Kan ada satu yang terpojok kan. Ya namanya Yang ditangisi itu kan. iya. Enggak, ini kan konteksnya debat toh. Namanya debat itu kan saling serang toh. Iya, Bener gak? betul. Nah misalkan aku berdebat sama kamu, Mas Budi ngasih topik pertanian, Iya, saya serang sampean tentang pertanian, betul. sampean nih Nggak bisa jawab. nggak bisa jawab. Kok jadi saya yang salah? Ya, ya karena Anda yang besarkan saya. Anda bisa terkenal karena saya. Katanya, Iya kan yang beredar seperti itu. katanya tapi kan. Iya kan yang beredar kan seperti itu. Iya. Tapi kan oke. Terus kenapa Jadi kok? etika Anda di mana kan gitu. Ya sekarang gini loh, Pak. Etika itu di luar konteks. Iya kan? Namanya sudah dibuatkan debat. Iya kan? Temanya sudah ditentukan. Tema sudah ditentukan. Karena jawabannya adalah Hmm. karena debat itu
budaya kita Oh. yang masih tertanam, stigma yang masih tertanam di masyarakat tuh itu. Enggak loh, aku yang heran kok ditangisi ngono loh. Maksudku gini loh. Pertanyaanku satu itu kalau kayak gitu. Apa? Yang nangis itu siapa? Buzzer kah Hah. atau masyarakat umum? Nah itu yang ya itu terlepas dia buzzer atau masyarakat. Maksudku gini loh, kan aku resah banget nih kan mendengarkan dia apa melihat di scroll TikTok nangis. Maksudku gini loh, konteksnya sumbangsinya dia itu ke Anda itu apa? Ya itulah kelebihan rakyat Indonesia, mudah iba. Gini mas, iba ke tetangga kelaparan lebih penting daripada nangisin orang yang kalau lo sakit dia nggak tahu, nggak mau tahu. Ya, Aku heran, maksudku gini loh, konteksnya gini, mendukung sih boleh, nggak apa-apa, kita suka sama seseorang nggak apa-apa, tapi jangan tolol gitu loh. tadi mas, balik lagi, yang nangis itu siapa? Ada kepentingan apa? Iya, Bisa ditampilin nggak? Atau Gitu. atau Bisa tampilin. Cering gitu. agak bahaya nanti, karena gini loh, maaf saya potong mas, aku pengen sih nampilin gini, cuman kan sekarang gini di negara kita ini gampang Oh tersinggungan. iya. Sekarang nih heran aku apa jadi tersinggung loh mas. Terus lo Gus, lanjut Gus, gimana Gus? ya itu ya itu ini siapa ini yang nangis? Ataukah ini adalah strategi Untuk membuat yang lain iba gitu. ya mungkin bisa, atau strategi untuk menarik suara, mencari simpati. Ya enggak loh Gus, maksudku gini loh, kita kan warga negara ini kan banyak loh, bener nggak? Ya Yang kita pilih kan seorang presiden loh, bener nggak? betul. Presiden tuh kan gagasannya, kinerjanya, isi otaknya, bener nggak sih? Iya, Bukan karena dimelasi tuh. Masa nanti berdebat di kancah negara di luar negeri terus oke, I setuju dengan you. Why? Karena aku kasihan dengan mukamu, kan nggak gitu loh. iya, iya bener, Ya kan? iya. Dan masyarakat yang milih jangan karena kasihan loh, maksudku. Iya. Yang jelas kan, iya, ya segala sesuatu tuh pasti sudah by design toh mas. Iya, Apalagi musim-musim seperti ini kan. betul. Maksudku jadi warga itu, aku ada yang bingung nih di TikTok, di media sosial gitu. Satu, banyak yang bilang wah menyerang personal. Kan ini kinerjanya yang dibahas toh, selama dia menjabat toh. Sebenarnya kalau boleh objektif kemarin ya, ya pertanyaanku satu, kemarin itu debat capres atau debat Personal. Camenhan. Karena topiknya cuma satu, ya kan? Iya. Harusnya emang ya mungkin IO-nya lah ya kali ya, penyelenggaranya kali ya, cuman ngasih tema satu doang kali ya. Iya, iya karena kan iya angel. Ya wis lah. Karena ya enggak anu. Ada pakaian yang harus saya jaga.